Diri pejabat OJK dan Dirut BEI, akankah jadi kabar baik atau justru kabar buruk bagi investor? Kita akan membahasnya bersama Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstocks Community. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, apa kabar? Ya baik, Pak Edi. Pak Edi, ini pertanyaan publik juga nih soal pengunduran diri pejabat OJK dan juga Dirut BEI. Ini menurut Anda menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi investor? Ada dua sisi yang harus kita ada yang harus kita perhatikan dari kondisi ini. Satu, ada tanggung jawab moral seperti yang dikatakan oleh Pak Purbaya, tapi juga yang kedua mungkin kita harus mengatakan bahwa pengunduran diri ini adalah sesuatu yang sifatnya ada transisi reformasi yang baik ya untuk bursa maupun untuk OJK. Dan yang harus kita catat adalah sebelum ini terjadi, pemerintah sudah melakukan banyak hal yang saya kira positif, termasuk misalnya menaikkan free float atau saham yang dimiliki oleh publik dari 7,5% menjadi 15%. Kemudian juga misalnya membuka atau mengumumkan delik baru, kalau misalnya dana pensiun boleh menggunakan AUM-nya sampai 20%, dan ini artinya kalau misalnya kita hitung total AUM dana pensiun BUMN itu sekitar 127 triliun. Kalau misalnya 20% ditambah lagi misalnya dengan AUM-nya yang lain-lain, itu kita akan dapat misalnya 81-84 triliun rupiah untuk menjaga IHSG. Ditambah lagi kalau misalnya kita melihat lagi dari AUM yang dapat dari dana pensiun swasta ya. Jadi itu banyak, kemudian juga ada Danantara yang akan masuk, sehingga akhirnya saya pikir itu akan jadi yang baik untuk menjaga IHSG. Awal dari tata kelola yang baru gitu ya Pak Edi. Tapi kalau kita lihat lagi nih Pak Edi soal pengunduran diri yang terjadi serentak gitu ya. Kalau menurut pandangan Anda ini apakah lebih mencerminkan tanggung jawab moral atau ada indikasi kegagalan kebijakan pengawasan pasar modal atau nih ada indikasi tekanan dari pemimpin negara? Semuanya ya, saya pikir. Satu, karena setahu saya MSCI itu udah katakanlah sudah memberikan semacam catatan untuk yang free float ini sejak 3 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, atau misalnya dari 2025 pertengahan seperti itu. Tapi kemudian ternyata tidak ada misalnya atau kurang respon dari yang menjadi regulator. Kemudian yang kedua, apakah ada tekanan dari penguasa tertinggi? Saya pikir kita harus berpikir realistis lah. Karena apa? Karena bursa efek ini adalah jantungnya ekonomi Indonesia. Kalau misalnya bursa efek kita IHSG-nya turunnya sampai 15% dalam 2 hari, itu artinya akan sangat berpengaruh kepada investasi dalam negeri kita. Dan tentunya ini akan menjadi perhatian yang sangat besar dari penguasa tertinggi negara ini. Dan kalau misalnya kemudian dia bermain cantik dengan mengeluarkan bailout dulu nih 20% AUM bisa dipakai untuk DAPEN dipakai untuk misalnya membantu IHSG, kemudian ternyata setelah itu ada pengunduran diri massal kan seperti itu. Dalam kondisi-kondisi seperti itu kita harus berpikir positif bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan gerak cepat, misalnya mengangkat direktur utama Bursa Efek sementara, kemudian juga ketua OJK sementara Ibu Friderika atau Mbak Kiki, itu adalah langkah gerak cepat yang sangat baik buat saya ya. Yang artian positif, IHSG seharusnya baik-baik saja hari ini seharusnya ya, dengan kondisi misalnya dana yang akan masuk banyak dari Danantara maupun dari dana pensiun. Oke, dari Danantara ini kan memang hari ini akan rencananya masuk market gitu ya Pak ya. Seberapa besar sih peluang dan mungkin perannya gitu untuk bisa menaikkan IHSG kita? Begini, kalau menurut hitung-hitungan kan setiap 1 triliun dana masuk kan bisa membuat IHSG 20 poin atau 30 poin kan naik gitu loh. Dengan kondisi sekarang pada IHSG penutupan kemarin di 8329, saya kira kalau misalnya ada koreksi sedikit kemudian bisa masuk Danantara dan juga DAPEN dengan kekuatan di atas 100 triliun saya pikir ya. Artinya seharusnya ini dapat menghandle atau misalnya dapat mengantisipasi berapapun koreksi IHSG yang akan terjadi, dan mudah-mudahan hari ini sebetulnya membaik ya.
Mudah-mudahan membaik nanti di jam 9 ya Pak ya. Kemudian kita ke belakang lagi nih Pak Edi terkait dengan koreksi saham yang kemarin sampai belasan persen dalam 2 hari sampai kemudian trading halt. Nah, menurut Anda ini yang terjadi sebenarnya memang sudah di luar kendali dari regulator atau justru memang ini terlambat diantisipasi aja gitu Pak? Satu yang harus kita ketahui bahwa volatilitas di market itu memang kadang sangat tajam ya, artinya bisa turun banyak sekali ataupun bisa naik banyak sekali. Kondisi-kondisi ini tentunya akan menjadi sebuah pelajaran buat bursa efek untuk mengantisipasi hal apapun yang berkaitan dengan sensitivitas atau sentimen pemodal asing maupun pemodal lokal. Jadi ketika MSCI mengeluarkan pengumuman bahwa mereka freeze gitu, seharusnya ada tindakan yang nyata langsung gitu, misalnya untuk memperbaiki kondisi sentimen yang akan terjadi pada besoknya. Tapi kondisi ini boleh dikatakan bahwa terlambat diantisipasi. Oke, terlambat diantisipasi. Nah, kita bicara lagi nih Pak soal kepercayaan investor sekarang. Di awal MSCI kemudian membekukan penilaian di bursa saham kita, ini kan sudah turun pastinya kepercayaan investor. Nah, kalau kemudian diikuti dengan mundurnya para pimpinan OJK dan juga BI, ini otomatis akan menurunkan kepercayaan mereka juga atau seperti apa sepertinya Pak? Pengunduran diri bisa dikatakan yang tadi kan kata Purbaya itu sebagai pertanggungjawaban moral mereka terhadap kondisi IHSG terakhir ini. Tapi itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah transisi positif ya. Artinya ada perubahan, ada game changer di situ, di mana pemerintah lebih aktif lagi memperhatikan bursa efek Indonesia atau misalnya pasar modal Indonesia. Itu yang harus kita acungkan jempol dalam artian, oh oke, ini terjadi dan pemerintah melakukan gerak cepat dengan mengatasi ini semua. Saya pikir dengan diangkatnya Ibu Kiki dan juga misalnya Pak Jeffrey Hendrik, saya pikir itu adalah couple yang baik ya. Dalam artian ya, Bu Kiki terkenal sangat vokal dengan literasi, edukasi, bagaimana investor harus bersikap secara fundamental, secara misalnya long term investment. Kemudian Pak Jeffrey Hendrik ini orang lapangan yang tahu banget transaksinya seperti apa di stock market seperti itu. Jadi saya pikir ini adalah pasangan yang baik ya ke depannya. Jadi pengunduran diri yang dilakukan oleh beberapa top brass dari OJK maupun dari Bursa Efek Indonesia itu merupakan sebuah titik balik untuk mudah-mudahan menjadi lebih baik di masa depan. Kalau itu kan kita pikirkan secara positif nih Pak Edi, tapi kalau pasti ada pikiran juga nih dari investor yang kemudian melihat loh ini kita lagi gonjang-ganjing kemudian kok malah pejabat-pejabatnya pada resign gitu. Ini apakah kemudian justru menambah ketidakpastian para investor retail ini karena nggak yakin gitu uangnya aman apa nggak di bursa? Buat saya ini terlalu pesimis ya. Kalau saya harus mengatakan bahwa gitu, yang paling penting adalah satu, kalau market melihatnya apa gerak cepat yang dilakukan pemerintah untuk menghandle kondisi ini. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah ketika pejabat-pejabat baru ini memimpin, yang dilakukan adalah 100 hari kerja mereka mau ngapain? Karena kita punya waktu sampai Mei 2026 untuk memperbaiki kondisi ini. Dan saya yakin mereka sudah bergerak cepat. Salah satunya misalnya dengan menaikkan batas 15% itu ya, dari 7,5% menjadi 15% free float atau saham yang dimiliki publik. Jadi betul mungkin dalam jangka pendek sekali, misalnya 5 atau 10 menit market misalnya ada aja asing yang akan keluar misalnya karena merasa misalnya kurang berkenan. Tapi saya pikir kedepannya akan tetap positif untuk Indonesia. Karena secara fundamental saya yakin ekonomi Indonesia masih baik-baik saja dan Indonesia tidak bangkrut. Oke, ini yang jadi harapan kita juga ya Pak ya. Pikiran positif dan juga bagaimana optimisme kita ke depannya. Tapi kalau kita lihat lagi soal kondisi investor retail kita di Indonesia secara umum gitu Pak, apakah mereka cukup terliterasi nih soal kemarin soal koreksi dalamnya, kemudian soal misalnya tato melambung lagi dan juga mungkin soal isu-isu gorengan, saham-saham gorengan ketika kemarin MSCI membekukan penilaian buat kita Pak? Ini yang paling saya cemaskan sebetulnya dengan investor retail ya, terutama dari Gen Z ya. Jadi mereka membeli karena mau beli gitu, bukan karena mereka berpikir ini untuk investasi masa depan. Karena kalau misalnya berinvestasi di saham, harus dikatakan jangan main saham, tapi berinvestasi di saham atau di pasar modal, itu selalu harus mengutamakan kehati-hatian dan juga harus tahu apa yang dibeli. Seperti itu.
Kalau hanya misalnya mengikuti influencer yang katakanlah hanya ingin mengangkat, dia udah beli barang duluan, kemudian mengatakan ini sama akan naik. Dan ketika investor retail masuk, dia jualan misalnya seperti itu. Kondisi-kondisi ini yang harus diberantas oleh Bursa Efek Indonesia maupun OJK. Karena kondisi ini sangat mempengaruhi mental dari investor retail itu sendiri. Jadi mereka ketika kehilangan uang atau kehilangan dana karena beli saham yang sebetulnya fundamentalnya tidak ada, tapi misalnya dipom-pom terus atau misalnya kemudian disupport terus oleh influencer tersebut, yang katakanlah banyak dari mereka, bukan tidak semua ya, banyak dari mereka yang berpikir untuk keuntungan sendiri seperti itu. Jadi saya pikir dengan adanya Bu Kiki, dengan literasi yang kuat, dengan edukasi yang kuat, saya yakin ranah atau fokus OJK nanti tidak hanya menjaga pagar IHSG, tapi juga menjaga pagar fundamental dari para investor retail itu sendiri, untuk tidak misalnya masuk ke satu saham yang katakanlah sudah naik. Prinsipnya di saham itu sebetulnya mudah sekali. Ketika seperti kita tahu lah, semua orang tahu, ketika semua turun, ketika semua panik, itu kesempatan untuk beli. Karena ketika harga saham naik pasti ada turunnya, seperti itu. Jadi jangan membeli saham yang sudah naik tinggi kemudian ikut-ikutan naik juga karena ada influencer gitu, dan kemudian nanti terjebak di harga tinggi seperti itu. Itu prinsip dasarnya ya Pak ya, jangan FOMO karena influencer bilang apa kita ikuti, kenali profil risiko investasi kita juga. Kalau misalnya belum ngerti atau belum aman ya jangan jangan agresif ya Pak ya. Saya ingin mereka lebih belajar lagi fundamental yang lebih baik, tidak ikut-ikutan misalnya ini akan naik karena begini karena begitu. Kita pernah berpengalaman ya, ada suatu perusahaan yang katanya akan diakuisisi oleh perusahaan asing lah apalah, dan ternyata zong gitu, seperti itu. Kondisi-kondisi ini yang harusnya menjadi perhatian Bursa Efek, apakah berita-berita seperti itu benar atau tidak. Jadi ada semacam filter dari mereka. Katakan kan sekarang udah zamannya AI ya, gampang sekali apakah ini buatan hoax atau misalnya di-create untuk menciptakan sebuah manipulasi harga, ya itu yang harus dilakukan. Nah itu dia ya, edukasi juga bagi para investor retail agar jangan sampai mereka salah langkah dalam bermain saham dalam tanda kutip gitu ya. Pak Edi Pranasidi, terima kasih banyak, founder Indonesia Super Stocks Committee, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, terima kasih banyak. Jangan beranjak, saudara, kami masih akan kembali dengan laporan langsung dari Bursa Efek Indonesia sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saudara, kita akan langsung pantau bagaimana pembukaan perdagangan sesi pertama di Bursa Efek Indonesia bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Febri James di BEI. Selamat pagi Renata, setelah dinamika mundur bebarengan pejabat BEI dan juga OJK serta upaya Danantara masuk ke market, bagaimana IHSG hari ini? Iya, Bre, kalau kita bandingkan dengan indeks harga saham gabungan di akhir perdagangan Jumat kemarin, memang IHSG sempat menguat tipis 1,18% ke level 8.329. Sementara prediksi-prediksi dari beberapa pejabat, misalnya Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan IHSG tidak akan kebakaran, dan juga dari CEO Danantara mengatakan IHSG akan rebound. Tapi benarkah beberapa prediksi tadi? Langsung saja kita lihat ke papan bursa untuk memantau indeks harga saham gabungan hari ini. Dan Bremana dan juga saudara, seperti yang bisa dilihat di papan bursa hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka di zona merah. Ini terkoreksi 0,58% atau 45 basis points di level 8.276. Jadi memang kalau yang bisa kita simpulkan ya, indeks harga saham gabungan ini masih dibayang-bayangi sentimen negatif dari laporan MSCI yang menuntut akan transparansi bursa Indonesia begitu. Dan kalau yang kita lihat atau yang bisa kami rangkum gitu dari beberapa hari ke belakang, memang indeks harga saham gabungan ini mengalami penurunan tajam ya, dan lebih tepatnya masuk ke kategori anjlok hingga level minus 8%.
Dan akhirnya karena anjloknya begitu dalam, ini mengalami trading halt atau penghentian perdagangan sementara. Dan sentimen negatif utamanya sepertinya ini merupakan laporan dari MSCI. Dari laporan MSCI ini yang bisa kita lihat memang MSCI memutuskan untuk membekukan seluruh proses rebalancing dan evaluasi indeks saham Indonesia hingga Mei 2026. Dan selama periode tersebut, Premana dan juga saudara tidak akan ada perubahan signifikan dalam struktur indeks yang biasanya dilakukan secara berkala. Yang bisa kita rangkum memang dalam laporan MSCI ini, ada setidaknya beberapa concern begitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan transparansi kepemilikan saham, kemudian dari kebijakan free float Indonesia yang sebelumnya 7,5% yang akan kemudian ditingkatkan menjadi 15% nantinya oleh OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga terkait dengan pembentukan harga saham. Setidaknya tadi merupakan beberapa concern utama yang disampaikan dalam laporan MSCI. Tetapi yang menjadi resiko tertinggi begitu yang paling ditakuti oleh investor adalah bagaimana kemudian dari Indonesia sendiri ini akan mengalami downgrade status dari emerging market menjadi frontier market. Dan jika skenario ini terjadi, maka daya tarik Indonesia bagi investor global nantinya bisa menurun drastis. Apalagi kalau kita melihat bagaimana kinerja Indonesia begitu ya, kinerja IHSG Indonesia kemarin itu dana asing yang sudah mencatatkan aksi jual atau net sell ini sekitar 13,9 triliun. Ini hampir 14 triliun Premana dan juga saudara. Dan di tengah anjloknya IHSG pekan lalu pun juga ada 4 pimpinan OJK dan Dirut Bursa Efek Indonesia yang mundur dari jabatannya. Jadi dengan beragam sentimen ini, lantas seperti apa respons dari pemerintah, OJK dan juga Bursa Efek Indonesia? Jadi memang kalau dari yang kita bisa rangkum juga dari beberapa hari ke belakang ini ada beberapa kebijakan yang akhirnya dikeluarkan. Yang pertama adalah peningkatan free float minimum saham, di mana Otoritas Jasa Keuangan ini meningkatkan ketentuan porsi saham publik atau free float minimum dari 7,5% menjadi 15% per Maret 2026. Aturan ini akan diberlakukan untuk semua emiten dan nantinya untuk emiten yang belum mencapai 15% maka diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian dengan wajar. Kemudian juga ada penguatan data kepemilikan saham yang dimana OJK meminta KSEI melakukan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan reliable. Yang dimana KSEI diminta untuk mendetailkan tipe investor dengan mengacu pada best practice global. Kemudian juga penguatan ketentuan disclosure pemegang saham emiten atau perusahaan tercatat. Dan juga yang menjadi perbincangan publik, salah satu kebijakan yang menarik ini adalah demutualisasi Bursa Efek, Premana dan juga saudara, yang dimana demutualisasi ini sederhananya merupakan proses perubahan status Bursa Efek Indonesia dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas perusahaan yang kepemilikannya dapat dimiliki publik atau pihak lain. Dan Danantara juga sudah menyampaikan ketertarikannya untuk menjadi salah satu pemegang saham apabila proses demutualisasi ini sudah dilakukan begitu. Dan untuk menjaga independensi Bursa Efek Indonesia, Danantara mengklaim hanya akan berperan sebagai shareholder alias pemegang saham dan semua peraturan akan tetap dibuat dan dikeluarkan oleh regulator. Namun dengan rentetan peristiwa yang sudah terjadi sepanjang pekan ini, nampaknya juga berdampak menjadi sentimen negatif bagi indeks harga saham gabungan di awal perdagangan hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Bahkan untuk sekarang ini sudah terkoreksi minus 2,78%, Premana dan juga saudara. Jadi kita menanti apa saja nantinya langkah yang akan dilakukan dari para pengambil kebijakan. Dan pada hari ini juga kita ketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia akan bertemu dengan MSCI. Dan tentunya ini juga akan membahas bagaimana laporan-laporan MSCI terkait dengan transparansi dari pasar saham Indonesia. Kita nantikan bagaimana hasilnya, Premana dan juga saudara. Apakah nantinya pertemuan ini bisa memberikan
sentimen positif di akhir perdagangan nanti atau seperti apa? Yang jelas rencananya pertemuan ini akan diadakan pada sore nanti secara virtual, Bremana. Baik, masuknya Danantara ke market hari ini ternyata masih belum bisa mengangkat IHSG sehingga dibuka di zona merah. Terima kasih Renata Panggalu dan juru kamera Febri James dari Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali.